Akhirnya series terbaru dari MCU yang sudah ditunggu-tunggu sudah muncul di Disney Plus, yaitu Miss Marvel. Ini bener-bener fresh sih, lucu, fun, secara scene-scene-nya pun memanjakan mata. Baru lihat episode 1 aja udah excited pengen langsung lihat episode 2. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita Miss Marvel episode 1. Miss Marvel ini diperankan oleh Kamala Khan, seorang gadis remaja 16 tahun yang berasal dari keluarga Muslim Pakistan dan tinggal di New Jersey. Ia bersekolah di SMA Academic Coles. Kamala juga anak seni. Dia sangat imajinatif dan dia sangat mengidolakan Captain Marvel. Ngefans pakai banget, ngefans sampai mampus. Kamala tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya yang bernama Yusuf Khan dan ibunya yang bernama Muneeba Khan. Kamala merupakan anak terakhir dari 2 bersaudara. Ia memiliki saudara laki-laki yang bernama Amir Khan, pria dengan berjenggot khas Timur Tengah. Keluarga Kamala bagaikan keluarga cemara. Mereka merupakan keluarga Muslim yang sangat harmonis. Di sini banyak scene-scene yang menunjukkan bagaimana keharmonisan keluarga Kamala. Tapi ibunya agak sedikit protektif. Dan Kamala sendiri itu agak kurang setuju dengan sifat ibunya. Seprotektif apa sih ibunya Kamala? Nanti kita bahas. Pada scene awal kita melihat opening Marvel yang sudah ditambahkan karakter baru seperti Moon Knight dan adegan di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oh iya, ternyata Kamala ini adalah seorang YouTuber loh. Dia memiliki channel bernama Slot Baby Production. Kita melihat stop motion yang dibuat oleh Kamala. Finally, the moment everyone has been waiting for. Captain Marvel. This week we're focusing on the Battle of Earth. Now we all know the story. Ini keren sih, asli. Kreatif banget. Stop motion ini menceritakan tentang pertarungan di Endgame, di mana invasi Thanos yang ingin menghancurkan Avengers, dan Captain Marvel yang tiba-tiba datang untuk membantu mereka dan menjatuhkan kapal Thanos. Cuma tetap sih, karena dia fans beratnya Captain Marvel, Kamala selalu menjadikan Captain Marvel menjadi tokoh yang lebih jago daripada Avengers lainnya. Ya, memang iya sih. Kamala ini hendak datang ke Avengers Con, di mana event itu adalah cosplay karakter Avengers yang digelar untuk mengenang jasa-jasa mereka. Kamala berencana hendak menggunakan kostum Captain Marvel yang ia buat sendiri. Kemudian scene beralih di mana Kamala dipanggil ibunya untuk belajar menyetir, dan Kamala turun ke bawah untuk menemui ibunya. Dan di sini terlihat bagaimana keluarga Kamala yang sangat taat kepada agama mereka. Keluarga mereka juga saling support dan menasihati Kamala. Pada saat Kamala mencoba untuk menyetir bersama instruktur itu, ia tidak sengaja menabrak mobil yang ada di belakangnya, yang ternyata itu adalah mobil dari instruktur itu. That's my car. Tapi karena keluarganya sayang kepada Kamala, tentu ia membela Kamala. Malah instrukturnya yang disalahin. Dasar emak-emak overprotective. Kayak memakai siapa ya? Lanjut scene di mana Kamala yang berada di sekolahannya. Dari scene yang ada terlihat bahwa Kamala itu sepertinya kurang gaul ya. Atau mungkin Kamala itu korban bullying di sekolahnya. Atau juga karena Kamala di setiap pelajarannya itu kebanyakan halu. Jadi kayaknya teman-teman sekolahnya menganggap Kamala itu orang aneh. Setelah ia mencoba akrab dengan teman sekolahnya, malah respon mereka cuek. Cuma dia di sekolahannya memiliki teman baik yang bernama Bruno. Ia adalah teman yang sangat baik. Bruno merupakan teman Kamala yang cukup cerdas, di mana ia bisa membuat alat-alat yang canggih. Bruno tahu rencana Kamala untuk acara Avengers Con. Dan Bruno lah yang selalu support dan mendukung apa yang dibutuhkan oleh Kamala. Dan Kamala juga memiliki teman baik bernama Nakia. Dilihat dari komenan di YouTube-nya, dia dan Bruno juga selalu support untuk mendukung Kamala. Kemudian dia bertemu dengan Zoe, teman SMA Kamala. Setelah berbincang-bincang, Kamala dipanggil oleh Pak Gabe Wilson, kepala sekolah di sana, dan ternyata dia adalah pencinta kucing.
Saya cinta kucing. Kepala sekolah memperhatikan selama 2 minggu ini Kamala selalu membuat onar, dan dia diberi peringatan supaya fokus kepada dirinya. Tentunya karena Kamala selalu berhayal. Ya halulah gampangnya, tapi bukan halu saru ya. Lanjut di mana Kamala ke sebuah toko swalayan bernama Circle K. Di sana Kamala bertemu dengan Bruno. Dan mungkin swalayan ini adalah milik orang tua dari Bruno. Dan ternyata Bruno di sini yang membantu mengonsep dan membuat kostum yang akan digunakan Kamala di Avengers Con nantinya. I put the rest of it together, but okay. Pada saat OTW balik, sepanjang jalan kita diperlihatkan dodol-dodol hayalan Kamala yang bergerak-gerak. Hayalan Kamala selalu ada embel-embel Marvel-nya. Ada Captain Panther, Iron Marvel, Doctor Strange Marvel, Valkyrie Marvel, dan juga ada Princess Marvel, dan yang terakhir ada Captain Marvel Zombie. Saat sudah di rumah, Ibu Kamala membawa sebuah box yang diberi oleh naninya. NANI? Nani itu sebutan untuk nenek orang-orang Pakistan mungkin ya. Kamala menemukan gelang milik neneknya. Cuma ketika ia bertanya ke ibunya, ibunya malah mengalihkan perhatian. Berarti secara tidak langsung dia sebenarnya tahu dong gelang apa itu. Kemudian Ibu Kamala mengajak Kamala untuk berbelanja, dan ternyata mereka sedang mempersiapkan perkawinan kakak Kamala. Lanjut scene di mana Bruno sedang main ke rumah Kamala. Ia menunjukkan keahliannya dalam membuat gadget canggih. Bruno berhasil membuat kamera pengintai yang bisa diakses dari jarak jauh. Bruno juga membuat alat yang bernama Zuzu, bukan susu. Ya semacam Google Assistant gitulah, yang bisa mengontrol semua perangkat elektronik di rumah. Setelah Bruno pulang, Kamala hendak meminta izin ke orang tuanya untuk hadir di acara Avengers Con. Kamala menjelaskan detail tentang acara itu. Orang tua Kamala sempat sedikit setuju sih demi mendukung anaknya itu. Setelah Kamala memberitahu bahwa ia akan cosplay Captain Marvel, Captain Marvel, astagfirullah. terlalu ketat bunda. Itulah salah satu ke-overprotectivannya. Scene beralih ke Kamala yang sedang mencoba baju bikinannya di kamar. Kamala kepikiran kata ibunya, yang bilang kalau bajunya itu terlalu ketat. Sampai ia mencoba menutup bagian tubuhnya yang dilihatnya terlalu ketat. Ketika Kamala sedang mencoba baju bikinannya, tiba-tiba ibunya datang dan memberinya izin untuk datang ke Avengers Con. Tapi ada syaratnya. Ia harus ditemani ayahnya selama 2 jam dan memakai baju Hulk gamis. Ada manik-maniknya, cok. Ini Hulk bernuansa Timur Tengah. Dengan mengejutkan, ayah Kamala masuk dengan kostum Hulknya. Tapi kalau dilihat-lihat, ini merefer kepada karakter Maestro nggak sih? Tetapi Kamala tidak setuju dengan yang disarankan oleh orang tuanya. Dan pada akhirnya Kamala tidak diizinkan untuk datang ke Avengers Con itu, dan tetap melarangnya untuk memakai baju-baju ketat. Firasat dari Kamala dan Bruno ternyata benar, bahwa orang tua Kamala tidak mengizinkannya untuk berangkat. Pada akhirnya Kamala dan Bruno bertemu di atap. Kamala curhat tentang apa yang sedang dialaminya. Ketika sudah saling bercurhat ria, Bruno memberikan sarung tangan foton yang dibuatnya sendiri kepada Kamala. Ya, untuk menambahkan kesan Captain Marvel di Avengers Con nanti. Kemudian scene berlanjut ke... Aduh, banyak cewek-cewek lagi ganti baju guys. Karena mungkin kepikiran sama bagaimana caranya agar bisa ke Avengers Con, Kamala halu lagi. Kamala sampai tidak fokus dalam aktivitas sekolahnya. Sampai di rumah, Kamala akhirnya menemukan cara bagaimana untuk pergi tanpa ketahuan ke Avengers Con, yaitu dengan memanfaatkan Zuzu untuk memonitoring rumah Kamala. Dengan imajinasinya, Kamala membuat plan dengan detail dan dipresentasikan kepada Bruno untuk mengetahui bagaimana caranya bisa kabur dari rumahnya. Dengan saran dari Bruno, Kamala berencana ke loteng untuk mencari gelang yang diberikan oleh neneknya, dengan tujuan kostumnya masih bernuansa Pakistan.
Kamala mencoba kabur sesuai dengan rencananya dan ya tidak berhasil. OTW lah mereka menuju Avengers Con dengan segala problem yang dihadapi. Ternyata lokasi Avengers Con itu berada di Camp Lake. Dan yang kita tahu kondisi terakhir gedung itu sudah hancur di film Captain America in the Winter Soldier. Yang di sini kalau dilihat-lihat sudah direnov ya. Di dalam Avengers Con itu berisi stand-stand anggota Avengers, pernak-pernik, merchandise, cosplayer, dan beberapa cameo dari film MCU awal-awal. Ia bisa memonitor aktivitas rumah lewat HP-nya untuk memastikan orang tuanya tidak mencari Kamala. Pada saat akan memulai kompetisi kostum Captain Marvel, di sana ia bertemu Zoe yang ternyata ikutan juga. Dan langsung Kamala kena mental. Kamala pun bersiap untuk mengikuti kompetisi kostum itu dengan memakai kostum buatannya. Tetapi sayangnya sarung tangan Photon yang dipersiapkannya sebagai pelengkap justru ketinggalan di kamar mandi dan membuat Kamala sedikit panik. Namun karena kompetisi itu segera dimulai, akhirnya ia memakai gelang pemberian neneknya sebagai aksesoris tambahan. Ketika sudah dipakai, secara ajaib gelang itu mengeluarkan aura-aura ungu yang membuat Kamala linglung sementara. Secara tidak sengaja Kamala dapat mengeluarkan energi padat yang berbentuk kristal. Dan Kamala yang belum bisa mengontrol kekuatan itu membuat kegaduhan di acara Avengers Con. Sampai suatu momen dia tidak sengaja menjatuhkan patung Mjolnir yang membuat Zoe hampir celaka. Namun dengan tidak sengaja ia mengeluarkan tangan kristal untuk menyelamatkan Zoe. Kegaduhan di acara itu membuat Kamala terdiam. Ketika sudah pulang, Kamala ketahuan ibunya nih. Dan sang ibu sudah berdiri dan menyambut Kamala dengan kecewa. Tapi setelah itu Kamala tiduran sambil senyum-senyum. Karena gelang itu membuatnya hampir sama dengan idolanya, yaitu Captain Marvel. Dalam episode 1 ini spesial karena memiliki post credit scene yang menampilkan organisasi bentukan Tony Stark, yaitu DODC atau Department of Damage Control. Organisasi ini memfokuskan terhadap kekacauan yang diakibatkan orang-orang dengan kekuatan super. DODC ini pernah muncul juga di Spider-Man Homecoming dan juga yang terakhir itu muncul di Spider-Man No Way Home ketika mengatasi permasalahan Peter yang berada di London. Oh ya, mungkin sampai saat ini belum terreveal ya bagaimana sejarah gelang yang diberikan oleh neneknya itu. Dan semoga di episode kedepannya akan segera terreveal ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar.